kan 2010 ya, sampai sekarang udah 83 buku ya. Jadi 83 buku. betul. Itu gimana tuh Mas? Waktu itu belajar dari Pak Hermawan sehingga Ya, bisa jadi jadi seorang menarik marketer. ya, nggak cuma lihat ya, tapi juga ngerasain gitu ya. Terus akhirnya betul sih, leadership itu sebuah mirroring. Jadi leader yang bagus itu dia value sama kompetensinya, karakternya sama kompetensinya itu ditransfer ke mirroring ke anak buah Iya, gitu. iya. Inilah yang namanya flow gitu ya. Jadi flow itu adalah kondisi di mana kita menemukan kebahagiaan yang luar biasa ketika mengerjakan sesuatu yang kita suka gitu. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi di The Empower Talks, sebuah channel pemberdayaan yang mengusung tagline From Personal Empowerment to Social Empowerment. Hari ini kita mau melanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan seorang narasumber yang luar biasa, insightful, punya banyak karya, lebih dari 70 bukunya sudah ada di toko-toko buku terkenal di Indonesia. Dan hari ini kita bersyukur banget bisa jumpa beliau dan ingin menimba ilmu dan berbincang-bincang dengan beliau. Kita lihat seperti apa nanti pemberdayaan buat diri personal kita maupun pemberdayaan buat sosial yang bisa kita sama-sama lakukan bersama dengan beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Iwo. Ya. Baik, Ini sehat, alhamdulillah. Mas Yuswo Hadi ya sudah bersama-sama kita. Beliau adalah managing partner di Inventure. Inventure ya. Ini juga alhamdulillah kita dikasih waktu nih podcastnya di kantor beliau. Jadi nggak modal. Oke, Mas Iwo. Ya. Ini kita mau nanya-nanya sedikit nih Mas. Dari yang paling basic ya. Mungkin Mas Iwo bisa cerita latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, kehidupan Mas Iwo sampai jadi seperti sekarang. Silakan Mas. Ya, jadi saya orang kampung ya. Jadi kalau orang kampung itu kan heroik gitu ya. Kalau udah kayak Pak Purbaya udah kaya, bapaknya profesor itu kan nggak heroik gitu. Jadi saya orang kampung ya, asalnya Purwodadi, Gerobogan ya. Itu daerah banjir. Sekarang kayaknya lagi banjir. Jalannya nggak pernah bagus. Ya, jadi saya SD, SMP saya di sana ya. TK, SD, SMP. Saya 85 hijrah ke Jogja ya. Jadi karena bapak saya asli Jogja ya. Jadi bapak di Jogja, asli Jogja, tapi kemudian dapat ibu di Purwodadi ya. Ibu orang kampung gitu ya. Terus bapak kebetulan masinis ya. Masinis itu sopir kereta. Lagi viral tuh kereta. Makanya di sana terus saya lahir di sana, tapi SMP 85 saya ke Jogja diminta oleh bapak gitu ya. Pada waktu nggak mau sih karena nggak, dulu lagi waktu itu Maradona itu ya, Piala Dunia itu yang tangan emas itu 86 itu jadi pas sebelum, jadi dulu tuh lagi suka-sukanya bola. Saya takut kalau ke Jogja itu nggak bisa main bola karena udah ada kita kompetisi antar kecamatan apa itu segala macam tuh udah seru gitu. Jadi pemain waktu itu ya? Pemain. Ya, makanya posisinya apa posisi? Striker saya. Waktu di SMA juga saya dikenal teman-teman di SMA 3 ya, di Jogja SMA 3 juga dikenal sebagai kartunis dan pemain bola ya, karena saya striker dan banyak dilulukan kan, cewek-cewek lah. Jadi seru gitu ya. Nah, waktu pas mau ke Jogja itu ada kekhawatiran nggak bisa main bola, makanya saya nggak mau kan, tapi dipaksa dan saya nggak ngerti bahwa saya SMA 3 ya, SMA 3 Padmanaba ya. Itu SMA yang favorit ya di sana ya. Jadi orang dari seluruh Indonesia itu memperebutkan untuk masuk ke sana. Saya malah diminta orang tua nggak mau gitu ya. Karena orang kampung nggak ngerti ya. Tapi akhirnya setelah di SMA 3 ya kebuka wawasan ya dari orang kampung, terus kemudian ngerti, ketemu banyak teman ya. Salah satunya yang kakak kelas sih, angkatan 85. 3 tahun ya beda, 85 berarti 83 itu Roy Suryo. Ya. Jadi yang gojlok saya dulu Roy Suryo. Dari dulu udah seneng menggojlok ya. Gitu ya. Nah, itu terus kemudian di Jogja, SMA di Jogja,
Kemudian kuliah di Gajah Mada, Oke. ya, teknik mesin ya. Teknik Jadi mesin. nah gitu teknik mesin, tapi anu ya, eh, cukup lama ya, 8 tahun kalau nggak salah ya biasa. Jadi tapi ya itu nggak lama juga ya, karena banyak yang Banyak yang 10 udah. tahun 15 tahun tuh waktu itu Oh biasa iya. ya, karena teknik mesin tuh dosennya killer-killer lah ya Wah, zaman itu ya. luar Jadi biasa. tapi ya Tapi lulus juga. untungnya 8 tahun. lulus ya. Untungnya lulus. Tapi ya itu ya. Jadi kalau kita ngomong pemberdayaan ini mungkin pemberdayaan diri sendiri ya. Jadi saya terus terang itu saya pembelajar, tetapi bukan pembelajar yang dipaksa gitu. Jadi intensi belajar itu bukan dari sekolah. Makanya saya ngerasakan waktu di teknik mesin itu ya memang driver belajarnya itu bukan dari kuliah ya. Jadi kebetulan saya nggak begitu, baru ngerti ya setelah jalan setahun 2 tahun itu baru ngerti bahwa saya memang bakatnya bukan di teknis gitu ya. Rumus-rumus itu yang yang detail-detail itu senangnya yang makro-makro ya, kayak filosof ya, economics ya, psikologi, sosial gitu-gitu, sukanya di situ. Makanya kemudian saya banyak di tingkat universitas kumpul orang-orang filsafat, orang hukum dan segala macam, dan kemudian dari situ pengen something kan, jadi dulu saya sejak SMA itu ya, itu gara-gara saya kira di SMA 3 ya. Karena di SMA 3 itu kan kumpul orang seluruh Indonesia, pinter-pinter semua, kaya-kaya semua, ganteng-ganteng semua. Udah orang kampung jelek miskin gitu. Nah, itu jadi makanya ya minder kan di SMA itu. Nah, tapi dengan minder itu jadi pengen krisis eksistensial. Ya, jadi aku nih bisanya apa? Udah orang kampung miskin ya, ganteng juga enggak gitu kan. Makanya jadi pengen something ya. Waktu itu yang pertama tuh pengen eksis itu karena kemampuannya gambar. Jadi saya tuh kalau dari dari SMP, kartunis itu ya. jadi saya kalau dari SD sampai SMP sampai SMA, kalau guru tuh ngajar itu, saya pasti tangan saya tuh oret-oret terus jadi gambar gitu. Ya, jadi, yang diomongin sama guru itu? Enggak, yang gambar lain apa lagi. aja ya. Tapi terus kemudian awalnya kan nggak ngerti kartun ya, saya baru ngerti kartun setelah di Jogja. Akhirnya terus belajar kartun, dan saya dulu hidup ya dari kartun. Jadi saya pernah cukup terkenal sebenarnya ya di dunia kartun itu, karena muncul waktu itu di Kompas, dan ada monitor waktu itu, ada bola, ada idola, jadi yang orang masuk ke situ nggak gampang. Jadi kalau apalagi udah langganan, saya hampir jadi dulu saya uang jajan itu termasuk saya beli motor yang pertama. Kuliah itu dari hasil kartun. Dari kartun ditabung gitu kan. Itu. Nah, tapi kemudian dari kartun ini saya nggak tahu kenapa ya, mungkin saya kayaknya ya merasa ada agak gengsi, karena kalau gambar kayaknya kurang, prestisnya kurang gitu loh. Makanya terus naik kelas, jadi kalau nulis kayaknya oke gitu kan. Nah, makanya sejak kuliah, jadi mungkin saya transisi dari SMA ke kuliah itu kartun mulai pelan-pelan ditinggalin, masuk ke dunia tulis-menulis. Sama prinsipnya, saya harus krisis eksistensial sebenarnya. Jadi saya harus create something. Jadi sebenarnya mental kreator atau mental inovator itu saya sudah sejak SMA itu, gara-gara gegar budaya tiba-tiba ketemu orang-orang hebat ke Jogja itu jadi muncul itu, sehingga krisis eksistensi gitu. Maka waktu di SMA kartun, pada waktu mulai di kuliah, saya merasa bahwa kalau menciptakan something yang kreasi yang yang oke gitu di teknik mesin tuh merasa nggak bisa, karena mungkin nggak tahu juga ya. Karena teknik mesin kan mesti bikin mobil gitu ya. Nah, saya kemudian kayaknya sih dari kartun itu nulis. Ya. Sama nulis saya juga kemudian masukkan di berbagai koran, berbagai media itu sejak kuliah itu. Dan kemudian juga senangnya kalau tiap minggu itu, kalau dulu di Jogja itu kita ke KR itu saya ingat tiap Jumat sore pasti ngambil honor itu, terus kemudian nggak jauh dari KR itu ada bioskop. Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat di Mangkubumi kalau di Jogja itu. Dekatnya itu dulu ada PLN, ada gedung bioskop di situ. Jadi selalu habis dapat duit nonton gitu. Self reward kalau anak sekarang bilang ya. Self reward. Gitu ya. Jadi dan kita mengirim di koran ya, baik kartun mau tulisan, itu memang bergengsi ya secara sosial. Jadi kita itu di respect teman-teman kalau kita bisa
nulis pemikiran segala macam. Makanya dulu begitu dimuat itu waduh senangnya luar biasa ya. Wah, jadi terkenal dong. Ya sebenarnya sejak kuliah di kalangan teman ya itu juga sudah terkenal ya. Tapi terus kemudian masuk ke Marples ya. Jadi setelah lulus kok bisa masuk Marples? Gimana? Ini nih episode berikutnya nih. Ya, Kenapa kok bisa masuk Marples? Jadi gini, saya itu waktu nulis ya, karena tertarik nulis ya, ngirim di berbagai media. Terus kemudian juga karena hobi nulis itu saya merintis majalah kampus di teknik mesin namanya Propulsi ya. Sebelumnya sudah ada sih tapi dihidupkan lagi segala macam. Dan teman-teman saya di teknik mesin itu nggak ada yang tertarik di kepenulisan ya, karena memang dunia teknik mesin mungkin kan agak jauh ya. Tapi begitu tertarik gitu terus ya ada teman di waktu itu Balairung itu majalahnya di tingkat universitas ya, yang itu bawahnya ada puluhan majalah mahasiswa banyak. Akhirnya nggak tahu kenapa sampai ke situ juga gitu ya. Dan bahkan akhirnya sampai jadi pemimpin umum ya, jabatan tertinggi di Balairung itu pernah di situ. Ya tapi saya merasakan bukan karena hebat juga, karena banyak ya teman-teman karena sibuk kuliah dan sebagainya pada nggak mau gitu. Cuman saya aja yang nggak apa. Jadi bukan karena hebat, karena saya aja yang mau gitu ya. Makanya 8 tahun ya. Karena itu alasan juga. Alasan juga. Itu alasan juga. Jadi kan makanya dari situ makin dalam ke sosial jadinya. Dan memang selama di Balairung itu juga ya gitulah, karena dunia pers itu nggak kalau di Jogja dulu ada dunia pers ya, di mahasiswa ya, ini kelompok-kelompok politik di sana itu ada pers, ada kelompok jalanan namanya ya. Itu Andi Arief, Nizar Patria, itu teman-teman lama itu kelompok jalanan gitu ya, yang kerjaannya demo ya. Kalau pers ini kerjaannya nulis ya. Terus ada satu lagi kelompok yang ya birokrasi lah, atau kelompok yang yang senat dan seterusnya lah ya, yang formal lah kira-kira gitu ya. Jadi dua ini nggak pernah nyampur kayak minyak dan air gitu ya, dan masing-masing punya gengsi sendiri gitu ya, dan nggak mau kumpul gitu ya. Saya masuk di pers, dan kalau yang pers sama jalanan ini masih agak bisa nyambung, maka kemudian bisa merekatkan dong yang karena formal. concernnya sama. Tapi kalau yang dengan yang senat ini biasanya nggak begitu. Ini secara politik ya, kalau secara personal mungkin biasa aja sih. Beda circle lah. Beda circle lah, tapi bukan berarti terus berantem enggak sih, tapi chemistry-nya mungkin beda gitu. Nah, makanya begitu ketemu banyak teman-teman filsafat, teman-teman hukum, ekonomi, dan kemudian ya demo dan seterusnya, ya mikirin negara lah ya. Jadi udah mahasiswa udah mikirin negara kan, ya sok-sokan aja, padahal juga cuman gitu-gitu aja. Nah, akhirnya makin dalam ke situ makin mesinnya makin ditinggal gitu ya. Dan begitu lulus juga nggak confident, saya lebih confident kemampuan nulisnya ketimbang kemampuan mesinnya gitu. Yang penting alhamdulillah lulus lah gitu ya. Lalu IPK-nya berapa kalau boleh tahu? Pokoknya C lah ya. Jadi 8 tahun terus ya kira-kira C lah, naik turun C lah kira-kira begitu ya. Jadi juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Jadi nggak confident di urusan di urusan teknik mesin itu ya. Akhirnya dari awal memang sudah, dan dulu udah ngerintis untuk bikin perusahaan riset ya di Jogja, berjalan setahun. Itu lulus kuliah apa pas masih lulus kuliah? Lulus kuliah. Jadi ya ini entrepreneur itu bukan karena karena ya nganggur aja, dari nganggur ya pura-pura entrepreneur gitu kan. Kita bikin lembaga riset gitu, tapi kemudian ada teman di Marples ngajak gitu ya, anak buah di Balairung itu. Ngajak, terus kemudian saya masuk, dan ya disitulah kemudian menemukan passionnya itu ya. Jadi tahun berapa tuh Mas masuk 97 Oktober. 97. Jadi Oktober 97 masuk, Mei 98 itu pecah kerusuhan 98 ya. Jadi untung momennya tepat ya. Kalau itu kelewat 6 bulan aja saya udah nganggur sampai sekarang. Jadi untung Oktober masuk ya. Terus kemudian Mei itu PHK di mana-mana ya, karena krisis Krismon pada waktu itu. Nah, makanya begitu masuk di situ, masuk di Marples ya, itu kemudian dunia yang sebenarnya saya jalani dengan passion, tapi secara informally, artinya itu betul-betul didrive oleh saya, jadi nggak ada institusinya ya. Jadi ya nulis gitu kan nggak ada yang nyuruh ya. Dan karena pengen dilihat, dibaca oleh orang banyak, teman-teman gengsi
naik status tadi itu ya nulis di Kompas, nulis di KR segala macam. Aku ingat dulu di Surabaya Post segala macam ya. Nah itu sekarang terwadai di situ. Oke. Jadi kerjaannya memang nulis, kerjaannya memang Jadi riset. passion ketemu sama Masuk profession di sini. ya. Nah, gitu. Oke. Jadi maka kemudian dan nulis buku segala macam, consulting ya, consulting nggak ngerti apa-apa sebelumnya ya, nggak ada satu training khusus mengenai consulting, tapi karena kita berhadapan dengan banyak perusahaan dan kita dituntut untuk ya diajari kan di teman-teman di Maples kan ada yang sudah punya ilmunya ya, pelan-pelan belajar. Ya pertama nulis buku sebenarnya. Oke. Ya saya diminta bisanya cuma nulis, terus kemudian apa namanya nulis, karena kalau nulis kan mesti harus belajar. Iya. Maka kemudian sebenarnya menguasai. Saya sebenarnya waktu masuk bukan di marketing, bukan di manajemen ya, tapi di malah ekonomi, tapi makro malah. Jadi saya ingat waktu itu Sides itu punyanya Itsmi waktu itu lagi banyak membahas jurnalnya. Afkar saya ingat itu jurnalnya itu banyak membahas tentang ekonomi yang berbasis teknologi ya. Kebetulan tahun ini kan Nobelnya kan pemenangnya kan dari ekonomi endogenous growth. Jadi ekonomi tapi drivernya inovasi. Teknologi, ya. Inovasi. Komputer pakarnya itu. Nah itu waktu itu tuh nulis di koran segala macam tuh temanya tentang itu. Ketika di Indonesia belum banyak orang yang menekuni itu gitu ya. Pada waktu itu Pak Habibie lagi naik daun kan. Iya. Tapi kan teknokrat ya, bukan ekonom ya. Dan Pak Habibie kan pendekatan yang makroekonomik yang basisnya ke endogenous growth itu belum banyak itu ya. Makanya saya banyak dulu bahas itu di tulisan itu atau mengkaji, baca itu tiap hari bacanya itu. Jadi berarti ada hubungannya sama teknik mesinnya tadi dong, ada background teknik. Sebenarnya ada, tapi di teknik mesin ini nggak dipelajari itu. Ya, dipelajarinya itu kan teknis kan, misalnya bagaimana visibility study gitu. Kalau ini makro betul-betul. Jadi di teknik mesin ya nggak ada yang ngerti juga. Terus di ekonomi juga nggak ada yang ngerti, karena kalau di ekonomi kan teman-teman ekonomi Gadjah Mada ya kajiannya banyak tentang ekonomi kerakyatan, tentang economic development gitu. Yang bahas mengenai ekonomi berbasis teknologi itu nggak ada praktis, dan pakarnya itu nggak ada. Ada beberapa itu dari Itsmi, saya nggak tahu tuh, lupa itu dari ITB, fisika ITB itu. Ada gitu ya. Saya waktu itu nekuni itu sendiri, nggak ada yang perintah, nggak ada yang, jadi itu karena passionate untuk belajar scientific. Jadi saya belajarnya selalu begitu. Jadi bukan diperintah oleh dosen dan kemudian suruh ngerjain soal dan kemudian suruh ngerjain skripsi terus dapat nilai AB, itu nggak begitu. Jadi karena scientific discovery gitu ya. Jadi pengen curiosity, pengen tahu sesuatu, dikejar gitu. Itu waktu itu sampai ke saya baca jurnal-jurnal itu, makanya saya banyak ketimbang di teknik mesin, di kampus teknik mesin. Justru belajar sendirinya lebih banyak ya? Saya lebih banyak di laboratorium, di perpustakaannya MM waktu itu baru, MM UGM itu. Dan kebetulan di situ tuh ada jurnal-jurnal hebat ya, dilangganin oleh MM itu, karena kan baru dan duitnya kayaknya banyak investasinya, karena kan yang sekolah kan orang-orang manajer-manajer, jadi ada jurnal ekonomi politik ya, political economy, ada ekonometrika, dan American Economic Review gitu. Itu saya baca itu jurnal-jurnal itu, yang orang ekonomi UGM aja belum tentu baca gitu. Yang memang ekonomi baru pada waktu itu. Paul Krugman, kemudian Paul Romer itu waktu itu belum dikenal. Belakangan ya 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi Paul Romer, nggak tahu 5 tahun yang lalu jadi menang Nobel ya. Paul Krugman juga begitu, dan terakhir yang tahun ini juga tentang ekonomi inovasi gitu. Nah, terus lompat ke marketingnya tuh triggernya gimana itu? Ya, karena di Maples itu karena memang saya nulis itu mau nggak mau baca. Jadi teman-teman kalau mau nulis buku, setidaknya itu 100-200 buku itu dibaca. Makanya saya bilang belajar yang paling hebat ya, paling masuk semua adalah nulis gitu. Jadi kita riset satu buku itu minimal puluhan ratusan buku kita baca. Ya. Dan bacanya nggak dibaca semua. Jadi saya membayangkan nulis buku itu kan kayak kita masuk di gua, ya gelap kan, terus untuk bisa terang kan kita harus ada lilinnya kan. Nah, lilin. Jadi sebelum nulis buku, ya misalnya kita nulis mengenai transformasi Astra gitu ya misalnya. Kan di awal kan kita nggak ngerti kan, apalagi orang luar gitu. Betul. Kan berarti kita harus baca dulu kan tentang sejarahnya Astra, wawancara dengan
direkturnya, wawancara dengan GM-nya. Iya. Nah, terus dari situ pertama secondary survey. Nah, terus kita bisa simpulkan kira-kira arahnya kira-kira kayak gini. Tapi kan belum, itu kan baru 10% atau 5% kan, belum tentu benernya. Makanya saya bilang itu lilin kecil. Untuk masuk ke gua itu sampai kita nanti masuk lorong gua di depan itu sudah terang gitu. Kalau terang itu artinya udah gamblang. Kita tahu Astra end to end sejarahnya kayak apa, transformasi kayak apa, itu starting dari hipotesis dulu. Kayaknya transformasinya Astra itu culture-nya kayak gini ya. Kemudian bagaimana leadership-nya kayak gini. Itu kita nggak bisa langsung simpulkan kan untuk jadi kayak scientific discovery. Jadi starting harus dengan hipotesis. ngupas satu persatu dari Aspek. cahaya terang yang kecil tadi itu kemudian digabung-gabungkan dengan aspek-aspek lain, akhirnya jadi cahaya terang yang lebih besar gitu ya. Gitu. Makanya saya gambarkan kayak gitu. Jadi sebelum kita masuk gua, kita mesti harus punya gambaran walaupun nggak benar ya tentang gua itu nanti isinya apa aja gitu. Itu yang kita telusur dari risetnya, cari referensinya, konsepnya, terus nanti ya misalnya kalau Astra kita ngomong transformasi Astra, misalnya kita lihat kerangka hipotesisnya. Dari leadership, transformasi leadership kayak gini, transformasi bisnis kayak gini, transformasi SDM kayak gini, transformasi organisasi kayak gini gitu ya. Kan ada petunjuk-petunjuknya dari literatur kan. Nah, nanti kita wawancara ke GM-nya, wawancara ke CEO-nya, ke direktur. Dari itu kayaknya kok masuk ke konsep ini segala macam. Itu kemudian di pasal itu disatukan, di crafting. Nah, kalau itu sudah benar, kita konfirmasi ke semuanya sudah benar, itu artinya kita udah sampai di ujung seberang dari gua dan itu terang gitu ya. Terang itu artinya jadi memang riset itu begitu. Itu keren banget tuh penggambarannya ya, menemukan cahaya. Tapi itu marketing itu sendiri masih passionate atau gimana sih? Ya sama. Jadi sebenarnya saya belajar itu kan kalau di kuliah kan udah ada ini kan udah ada silabusnya kan. Nah, kalau ini enggak, kalau ini ya dari project ke project itu mau nggak mau ya, misalnya paling gampang ya, the first book saya tulis itu mengenai pos Indonesia. Itu the first book ya? Ya, tahun 99. Ya. Nah, itu tadi itu saya awalnya nggak ngerti semua tentang karena tadi kan makro banyak kan. Tapi kemudian kan belajar. Manajemen itu kayak apa? Bagaimana organisasi itu dibangun dan seterusnya. Ada yang namanya culture, ada yang namanya leadership, ada yang namanya operation. Ya, kemudian teori-teori itu kita baca ya, Michael Porter, Gary Hamel ya, si Philip Kotler otomatis kan baca ya. Ya akhirnya satu buku aja mungkin ratusan buku. Di situlah belajarnya marketing dari situ. Dan kemudian ada klien ya lagi punya problem dengan distribusi. Mau nggak mau kita baca ratusan buku tentang distribusi. Jadi belajarnya itu based on bukan silabus yang ditetapkan oleh dosen, tetapi tuntutan klien ya, ketika dia minta apa solusinya, terus saya harus mempelajari apa yang jadi road untuk solusi itu gitu. Nah, itu saya katakan beda kita baca buku untuk survival untuk sukses project dibandingkan dengan sukses untuk dapat nilai A atau B gitu. Beda jadi, ya. Bedanya di situ ya. Jadi mau nyari nilai apa nyari ilmu nih gitu kalau mahasiswa ya. Ya. Nah, sebenarnya ini juga nyari duit juga ya. Karena kalau nggak jadi bukunya nggak dibayar gitu ya. Tapi sebenarnya di luar itu menariknya ya mungkin ya. Ini kalau kita belajar dari buku sama belajar dari kondisi real. Ya sebenarnya buku dan real kan. Karena kita baca buku dan kemudian problem solving real dan ketemu CEO-nya, ketemu direkturnya, dia juga pusing ini solusinya gimana. Di situ saya kira kemudian pertama passion itu muncul dan kedua kita itu betul-betul exciting menghadapi kondisi yang real itu exciting. Itu yang mungkin tidak ada di dalam sistem pendidikan kita. Bahkan di Harvard pun ya mau dikasih Harvard case yang di case study yang kondisinya itu beda sekali ya, karena kita baca paling lama kan seminggu. Nah ini kita uprek-uprek satu klien itu bisa tahunan itu ya kan, untuk memahami aja mungkin riset segala macam 6 bulan misalnya ya. Jadi betul-betul dan itu real ya. Real itu artinya apa? Kalau misalnya perusahaan ini misalnya omsetnya nggak turun terus dan jatuh ya betul jatuh gitu. Bukan hipotesis, bukan kalau case kan enggak kan ya, sifatnya kan atau udah terjadi kalau belum terjadi dan kalau misalnya kita gagal bisa kejadian gitu. Jadi deg-degannya ada, kemudian real kondisinya itu yang menyebabkan kenapa ilmu itu nempelnya juga lebih
lebih kuat gitu. Iya, Itu karena betul-betul ngadepin problem ngadepin, solving dari masalah yang dihadapi ya. makanya mungkin Harvard ya atau Wharton atau Kellogg barangkali berusaha untuk mendapatkan satu konstruk atau satu Model. case atau model gitu yang kayak begitu ya, tapi kan tetap keterbatasan karena kan deg-degannya itu kan sulit Betul, kan. dapetin experience Experience-nya itu itu makanya saya bilang learning experience itu luar biasa terjadi ketika kita ada di real di project itu. Nah itu waktu di Marketplace itu kan ada sosok Mbak Ureksonya juga nih, Pak Hermawan ya. Itu gimana tuh Mas waktu itu belajar dari Pak Hermawan sehingga bisa jadi seorang marketer? Menarik ya, misalnya kayak menulis ya, karena kalau consulting Pak Hermawan misalnya jago ya, tapi kalau menulis malah dia nggak jago ya, nulisnya pendek ya. Iya. Nah, tapi yang beliau berjasa adalah dia ngasih kesempatan ya. Jadi kalau saya nggak dikasih kesempatan untuk nulis yang di post itu, kan saya nggak survival, saya nggak bisa nggak berusaha ya. Itulah moment of truth ya. Mana di situ. Kalau consulting betul, saya banyak belajar dari beliau kan dari modeling ya, bagaimana presentasi, bagaimana jualan ya, bagaimana convince gitu ya. Oh ternyata convince itu bukan cuma masalah pinter gitu ya, tapi juga ada faktor-faktor emosional, ada faktor-faktor macam-macam itu juga sama. Itu kalau dipelajari di event Harvard Wharton ya, saya kira juga agak sulit gitu. Nah, jadi sebenarnya ada satu figur, ada satu mentor yang dia action gitu ya. Misalnya presentasi itu kan action kan. Betul. Nah, saya waktu belum berani presentasi, masih culun kan biasanya cuma lihat kan. Tapi kan lihat itu kan di ada depan role mata. model ya. Ada prosesnya itu kan kita tangkap kan. Betul. Sebenarnya itulah belajar gitu. Betul. Yang itu kalau diomongin dosen mungkin juga banyak yang secanggih apapun dia menggambarkan itu, dia pasti juga nggak akan bisa seutuh kalau langsung ya. Betul. Makanya kenapa saya mungkin percepatan saya menulis atau belajar ya di bidang itu menjadi sangat ya eksponensial ya, karena proses belajarnya itu benar gitu ya. Proses belajarnya itu malah menurut saya berlipat-lipat lebih efektif ketimbang yang di UI atau di UGM atau even di Harvard. Karena ketemu real case. Kemudian ada mentor juga. Ada mentornya gitu. Keren ya. banget nih. Makanya juga nggak heran ya, saya selama dengan Marketplace itu ada 40 buku saya tulis 40 buku? Ya, kira-kira 40 buku. Terus sekarang ya itu saya keluar dari Marketplace kan 2010 ya, sampai sekarang udah 83 buku ya. Jadi 83 buku? Betul, saya salah tadi. 83 buku guys, bukan 70. Jadi setelah di Marketplace ada 40 lagi ya kira-kira ya. Nah itu sebenarnya prosesnya sama. Target mau sampai berapa sih Mas? Ya saya ngalir aja, makanya sesuatu di target kita stres ya. Iya, kita ngalir dan kita nikmati, akhirnya nggak mikir target malah kecapai gitu. Kita mikir target malah nggak kecapai gitu. Ya, jadi saya sih exciting ya ketika saya juga sendiri nggak percaya selama berarti 9 bulan sampai 2010 kan kira-kira 11 tahun ya. Berarti kalau 40 kan kira-kira 3 lebih ya buku ya setahun ya. Nah, saya juga heran kenapa saya bisa sebanyak itu gitu ya, dan bukunya juga bukan main-main ya. Bahkan ada yang saya termasuk buku pertama yang sama Philip Kotler juga saya yang riset ya, yang pertama waktu itu sama profesor di Singapura ya, di Nanyang ya, itu juga sama riset untuk bukunya Philip Kotler ya. Nah itu juga begitu. Jadi bagaimana proses belajar itu, maka kemudian saya muncul ngacu kepada ada pakar psikologi, susah namanya, tentang flow. Ini ya Mikhaili. Mikhaili. Itu tahu saya bukunya ya, namanya susah. Ntar dicari itu flow judulnya. Mikhaili ya, orang Rusia atau orang Rumania ya. Jadi intinya saya baru ngerti bahwa inilah yang namanya flow gitu ya. Jadi flow itu adalah kondisi di mana kita menemukan kebahagiaan yang luar biasa ketika mengerjakan sesuatu yang kita suka gitu. Ya, jadi saya baru sadar kenapa bisa dalam waktu 11 tahun itu 40 buku, karena dan hasilnya menurut saya juga oke gitu ya, enggak puas ya Mas, secara pribadi ya. Wah, ya, risetnya juga. Jadi kerjaannya berat sekali, tapi karena menikmati maka kemudian jadinya itu, jadi menurut si flow itu, di satu sisi kita menikmati satu kebahagiaan yang luar biasa pada waktu mengerjakan itu, dan pada saat yang lain kita menemukan produktivitas yang luar biasa. Itulah kondisi flow gitu. Ya, jadi ini saya kaitkan juga dengan sekolah tadi, karena sekolah itu kalau kita orientasinya nilai,
itu kita orientasinya itu hasil akhir gitu. Iya. Sementara kalau flow itu enggak. Orientasinya itu di proses. Jadi kenikmatan terbesar kondisi flow adalah ketika kita berproses. Jadi misalnya nulis buku, kalau bukunya sudah launching itu malah justru kecewa. Kalau saya kuliah kan enggak. Iya. Justru ketika dapat A kan senangnya kan dapat A gitu. Kita tersiksanya pada waktu ujian. Ya, waktu belajarnya itu struggling. Tetapi pada senangnya pada waktu dapat A. Saya kebalikannya. Jadi kenikmatan luar biasa terjadi pada waktu riset dan menulis buku, dan quote-unquote kecewa ketika bukunya sudah jadi gitu. Biasa aja gitu ya. Jadi biasa aja gitu ya. Jadi akhirnya saya kemudian sampai pada ngacu kepada teori flow itu. Jadi justru kenikmatan terbesar didapatkan pada saat kita berproses menulis ya. Dan biasanya orang yang begitu ketika di satu sisi kebahagiaannya luar biasa, di sisi lain itu produktivitasnya juga luar biasa gitu. Ya, produktif luar biasa ini yang kemudian menjawab kenapa bisa sampai 3-4 buku setahun gitu. Nah, ini juga pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan ngeflow ya, ada sebuah perjuangan. Jadi ketika memaknai sebuah perjuangan itu justru kita lebih merasakan bahagia atau happy karena menjalaninya gitu. Yeah. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih, kenapa kok keluar dari Marvelous bikin adventure sendiri? Yeah. Apakah itu juga berkaitan sama perjuangan tadi, kenikmatan menjalani perjuangan sendiri? Mungkin tadi itu ya, saya kebetulan sejak SMP itu sama SMA itu kan saya ini terus terang ya, saya kredit saya berikan kepada SMA 3 ya, karena dari orang kampung masuk ke dalam lingkungan itu orang-orang transformasi personal empowerment itu di situ. Iya, di situ. Jadi kayak gegar budaya saya menyebutnya ya. Jadi sebenarnya bukan SMA 3 itu bukan hebat menurut saya, bukan karena wah dosennya gurunya hebat, kurikulumnya hebat, enggak. Sebenarnya lingkungan di sekitar yang orangnya itu udah kaya-kaya, pinter-pinter, tapi yang menarik malah justru mereka itu yang di-appreciate, itu bukan orang yang pinter karena akademis gitu. Itu berbeda dengan SMA 1 Jogja. SMA 1 itu konon ya, ini enggak cuma saya yang bilang. Jadi santun-santun lah SMA 1 itu. Pinter tapi santun-santun dan akademik gitu. Tapi kalau SMA 3 itu katanya pinter tapi nakal-nakal gitu. Ya. Dan saya di dalam itu kaget ya, orangnya pinter-pinter tapi apresiasi terbesar di kalangan mereka itu bukan ditentukan oleh nilainya bagus segala macam, enggak, nilai bagus sudah biasa, tapi kalau dia aktif di drum band, di karya-karyanya ngeband terus nari ya, karawitan segala macam, itu orang tuh begitu aktif gitu. Makanya pada titik itu saya berpikir, aku gini kok sekolah juga nggak pinter gitu, tapi juga activity juga nggak ada ya. Namanya orang kampung kan mikirnya cuma makan aja. Ya, makan aja udah susah kan. Nah ini kan orang udah makan udah lewat, semua udah lewat, cari eksistensi diri kan. Makanya kemudian inovasi, mikir apa. Nah makanya mungkin ya namanya kerja sama orang kan pasti ada keterbatasan kan. Sementara semakin saya banyak belajar di dunia itu, di manajemen, di marketing, ya makin banyak hal yang pengen saya ekspresikan ya. Tapi kan kemudian nggak bisa saya sendiri kan, makanya karena ada institusi kan. Ya mungkin faktornya itu ya, faktornya itu. Jadi dengan sendiri saya mau bikin apapun kan tergantung saya gitu ya. Jadi lahirlah Inventure. Lahirlah. Jadi tahun berapa tuh Mas? Tahun 2010 ya. Jadi ya setelah itu kemudian memang betul. Kemudian saya ya sebenarnya ini niru juga Pak Hermawan ya, karena Pak Hermawan itu orangnya kan dia itu mikir terus ya, dan selalu bikin baru gitu ya. Jadi kreatif gitu ya. Itu yang mau nggak mau ya, karena saya bergaul terus, lihat terus ya. Jadi nggak cuma lihat ya, tapi juga ngerasain gitu ya. Terus akhirnya betul sih, leadership itu sebuah mirroring. Jadi leader yang bagus itu dia value sama kompetensinya, karakternya sama kompetensinya itu ditransfer ke mirroring ke anak buah gitu. Ya walaupun dia mungkin nggak sadar ya. Dan bahkan dia mungkin nggak ngajari gitu ya. Tapi kadang-kadang anak buah itu jadi jadi proaktif, terinfluence gitu. Dan kemudian itu kebawa gitu. Jadi kebawa itu kayak bawah sadar kadang-kadang. Makanya itulah saya kadang-kadang ya sampai sekarang ya, begitu ada kondisi misalnya mentok gitu ya, wah ini
ngelola perusahaan ini mentok ya, jualan kok nggak ada, sulit ya, ekonomi lagi sulit segala macam. Terus ya kebayangnya gitu, mesti harus bikin something gitu. Itu selalu yang kadang-kadang yang saya lihat tuh Pak Hermawan. Itu karena dia selalu mikir, ya misalnya dulu pada waktu 98 itu 98 itu bikin namanya Marketplace Conference ya, yang sekarang itu. Nah itu gitu. Jadi dulu idenya simpel. Jadi di masa sulit jangan kita kelihatan sulit gitu. Itu begitu. Makanya bikin event yang gede ya, padahal sponsor ya nggak ada sebenarnya. Tapi tempatnya waktu itu di Manggala Wana Bakti kalau nggak salah. Ya, at that time tuh hebat itu gedung itu. Tapi kan di publik kan kelihatan, waduh ini di yang lain pada struggling ini bikin conference besar berkibar gitu. Ya. Nah gitu ya. Jadi itu kan apa ya? Kayak berpikir paradoks gitu ya. Jadi, tapi intinya itu, kalau kita nggak ada satu yang baru, ya masih business as usual, ya kita mau melakukan perubahan tapi nggak ada satu yang baru, nggak akan bisa gitu. Nah itu makanya terus ya. Ya tentu saja kalau dulu di Marketplace kan enak ya, gaji kan tiap bulan gitu ya. Nah, sekarang udah nggak kan, mikirnya jadi kenceng. Tapi sekali lagi tadi, ketika kita kalau dulu kan bikin buku ya, flow itu. Sekarang ini ngelola perusahaan tuh flow juga. Jadi happy ya. Selalu happy. Happy. Karena apa yang kita kerjakan itu meaningful ya. Jadi saya merasa bahwa saya mungkin bisa ya jadi pengusaha properti gitu ya, atau pengusaha pabrik mie gitu misalnya ya. Ya kan toh. Nah itu kan ya properti ya, kita dapat margin, kita jualan ya. Tapi kan ya barangnya kan itu terus gitu ya. Tetapi kalau di dunia ini kan, saya misalnya bikin Indonesia Industry Outlook gitu ya, atau Indonesia Brain Forum gitu, itu kan berganti-ganti dan itu bagi saya kan sesuatu yang kontribusi ya untuk banyak orang gitu ya, dan kontribusinya itu knowledge gitu ya. Makanya di dalam inventor itu di perusahaan itu saya kayak lambang perusahaannya, pengingatnya itu mercusuar ya. Mercusuar itu ini intinya adalah kita menjadi lighthouse tapi melalui knowledge gitu. Ya, jadi kita menerangi dunia tetapi dengan knowledge gitu ya. Knowledge-nya itu apa? Knowledge-nya bisa di consulting, kita bisa bantu perusahaan itu bermanfaat, di training kita bantu orang untuk dari yang nggak ngerti jadi ngerti. Terus kemudian tadi itu bikin seminar, bikin event, bikin yang tujuannya sebenarnya ya misalnya Indonesia Industry Outlook itu pertama di Indonesia. Ya ada satu lembaga yang bikin Outlook ya tahun depan gitu. Ada 20 industri, 25 industri gitu ya. Dan gitu kita riset untuk menghasilkan kira-kira insight market apa yang bisa kita dapatkan di tahun depan gitu. Ya, itu sekali lagi itu yang pertama gitu. Jadi buku saya juga selalu begitu. Buku itu yang the first ya. Karena kalau the first itu ada itunya ya. Pertama adalah kita dari yang nggak ada menjadi ada. Terus yang kedua ya buku itu kan amal jariah ya. Artinya begitu saya misalnya terinspirasi oleh David Ecker gitu ya. Ilmunya gitu. Itu sepanjang waktu akan kepakai terus gitu. Ya, nggak akan pernah hilang gitu ya, menjadi inspirasi gitu walaupun nggak kelihatan, nggak akan pernah habis gitu ya, dikombinasi sama ilmunya siapa terus jadi ilmu sendiri. Itu dunia yang kenapa membuat saya jadi jadi passionate tadi itu ya, karena ingin ada kontribusi itu gitu ya. Menarik. Walaupun kontribusi ini ya mungkin secara duit mungkin juga nggak gede juga ya. Tapi kan udah happy yang penting. Ya. Oke, luar biasa Mas. Jadi Inventure tuh bagian dari purpose-nya tadi pengen jadi lighthouse, pengen jadi mercusuar yang menerangi dunia dengan ilmu pengetahuan. Nah, kembali ke kepakaran atau ke expertise-nya Mas Siwo sebagai pakar marketing dan branding ya. Ini kan kita The Empower Talks ini M-nya ini pengen ada sebuah kata yang mewakili empowerment ya. Mungkin kalau saya ambil M-nya itu marketing Mas. Sejauh mana kemudian marketing ini bisa menjadi elemen of empowerment? Ya. Jadi gini, mungkin ilmu yang paling tua katanya kan sejak Adam Hawa itu kan ilmu untuk convincing orang ya kan. Marketing, selling itu sebenarnya kita jualan ide sebenarnya ya. Makanya apa yang saya lakukan ya, banyak yang saya pikirkan tiap hari ini sebenarnya adalah jualan ide gitu. Tapi ya tentu saja mesti harus ide ya, breakthrough ide yang kita bikin gitu. Jadi saya itu terus terang
selama 25 tahun 30 tahun terakhir ini ya aktivitas saya day to day itu sebenarnya nggak jauh dari ya setiap saat itu mau jalan di mall, mau apa namanya di pasar, mau di mall, mau di manapun, be all pun ya mikirin mengenai ide gitu ya. Nah, karena bidang saya mengenai marketing, mengenai branding, ya, mikirin ide. Dan nggak cuman itu, setelah kita bikin ide, agar ide itu bisa bermanfaat kan harus kita convince kan ke orang di luar kita kan. Nah, makanya pertama bikin ide, lalu kemudian jualan ide, dan ketiga adalah converting ide itu menjadi value sebenarnya. Itulah entrepreneurship sebenarnya. Jadi seorang entrepreneur itu kuncinya pertama dia mesti harus menciptakan ide, terus yang kedua dia mesti harus bisa menjual ide itu ya, agar apa? Agar ide itu tidak hanya cuma jadi ide tapi menjadi sesuatu yang create value gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan setiap hari saya itu muter-muter cuma di situ aja gitu. Nyari ide, ya, menjual ide, terus kemudian converting ide itu menjadi value gitu ya. Ya misalnya contoh Indonesia Brand Forum gitu kan. Kan pertama kita harus mengkonsep kan. Konsepnya kayak apa gitu. Buku juga begitu ya. Buku misalnya mengenai FOMO marketing atau apa millennial skill everything gitu ya. Itu menarik dulu ide munculnya apa ide itu gitu ya. Jadi saya lihat pada waktu itu lagi hebat-hebatnya milenial ya. Kalau sekarang kan Gen Z kan. Dulu milenial lebih heboh ya. Nah itu tak lihat kok milenial kok banyak perusahaan yang tiba-tiba tutup karena perilaku milenial bergeser gitu ya. Makanya termasuk bagaimana menemukan kill segala macam itu prosesnya panjang gitu. Dan itu pergulatannya di kepala itu bisa berbulan-bulan gitu. Termasuk bikin cover bukunya bikin cover bukunya itu sekumpulan ide, semua paket ide itu. Bagaimana kita nyusun tulisannya pendek-pendek biar menyeimbangkan kita maunya apa sama maunya konsumen, pembaca gitu. Itu semua itu kan dipikir gitu ya, sampai kemudian muncul itu. Dan ketika banyak ide-ide yang berhasil, banyak juga ya mungkin yang berhasil itu mungkin nggak nyampe 10% lah. Ya, kita sudah mikir setengah mati, begitu di launching ya, begitu kita jual ternyata cuma ngelepus kayak gitu aja. Itu juga banyak gitu. Tapi justru indahnya itu di situ. Ya, di pergulatannya itu ya. Jadi makanya dunia saya itu kan banyak di otak ya, bukan di fisik gitu. Makanya saya itu hampir tiap hari, saya termasuk yang penyendiri. Jadi sebenarnya nggak suka itu meeting bareng orang introvert ya. Jadi saya lebih suka itu, makanya hampir tiap hari itu saya dari kafe ke kafe itu bukan untuk nyari teman meeting, enggak, sendiri. Ya, sendiri itu biasanya terus kita bisa mikirin banyak hal. Dan itu kerjanya di kepala gitu ya. Makanya dari situlah kemudian muncul ide-ide itu yang kemudian ide itu bisa jadi seminar, bisa jadi produk, bisa jadi training, bisa jadi consulting ya. Terus ketika punya ada network, kita punya ada teman, teman-teman itu yang kita tawarin. Jadi memang ini proses marketing itu mulainya dari menemukan ide. Dan ide itu bisa ketemu yang genuine itu dalam proses perenungan tadi ya. Di kesendiriannya masih justru dapatin ide yang brilian. Dan gitu. Kadang-kadang kesendirian itu bukan ditentukan oleh kita sendiri ya. Kadang-kadang di tempat yang ramai kayak mall itu, kadang-kadang kita bisa memprotek diri kita, nggak terpengaruh oleh lingkungan kita, dan kita bisa tetap kusuk memikirkan ide itu. Cuman ya kadang-kadang kita lihat itu tiba-tiba mata kabur gitu. karena konsentrasinya bukan di fisik, teman di dunia. Apa yang dipikirkan itu. Kita sendiri gitu. Ya, kita pikirkan. Dan itu ketika itu udah jadi kayak habit ya. Akhirnya kemudian saya itu terus terang dunia kepala sama dunia fisik itu banyak di dunia kepala. Jadi mungkin ya nek ngomong gini nggak bisa ya. Tapi nek misalnya apa gitu ngobrol, tapi kadang-kadang mikirnya di sini sudah bukan yang di nek orang udah kayak avatar nih. Kalau dunia metaverse kan. Bukan yang mindfulness itu nggak harus presence. Nggak presence gitu ya, nggak presence ya. Jadi presence itu di luar Tapi justru present yang itu lebih lebih mindful kuat, gitu, lebih kuat dan lebih mindful gitu. Kadang-kadang saya asik itu di situnya, bukan di dunia fisik gitu. Itulah sebenarnya kenikmatan atau keindahan yang saya temukan yang barangkali nggak banyak yang ngalami itu. Mungkin beberapa orang itu ngalami itu, tapi dan untuk sampai ke situ juga prosesnya panjang kan, karena orang itu biasanya
kan interaksi segala macam itu kan fisik dengan orang kan harus ada orang. Nah ini nggak ada orang pun kita bisa asik di dunia itu gitu. Jadi Gitu. menemukan momen pencerahan dari Pencerahannya. perenungan-perenungan Yang itu, ya. sendiri itu ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Mas, mudah-mudahan pertanyaan yang nampol nih. Kalau ada satu hal besar yang masih mau lakukan dalam hidup, kira-kira apa tuh Mas? Ini kita mau ngeluarin isi kepalanya Mas Jiwan yang udah pikirkan gitu ya. Jadi saya kebetulan ya kalau di dunia ya inilah orang itu kan manusia itu kan ambisi itu kan nggak ada habis-habisnya kan. Makanya saya kira di dunia marketing, dunia ini terakhir yang saya pikirkan yang saya pikirkan itu adalah ya saya udah 83 buku ya insya Allah nanti bisa 100-an ya, dan itu kayaknya sih karena prosesnya terus ya, tinggal tunggu waktu ya, cuman kan nggak tahu nanti saya tiba-tiba dipanggil kan nggak tahu juga ya. Saya kira sih di dunia itu mungkin juga sudah ini ya, malah ini yang saya terus banyak merenung dan cari ya istilahnya creative distraction itu justru untuk loncat ke hal di luar itu gitu. Dan bahkan mungkin sangat berbeda dengan dunia itu, jadi kayak terlahir kembali gitu. Ya. Makanya beberapa hal yang saya pikirkan ya, pertama dunia seni ya seni terutama kaitan dengan dulu saya misalnya ngartun gitu ya, pengen balik lagi setelah 30 tahun enggak nekunin itu, sekarang udah mulai coret-coret lagi ya, pengen bangun itu lagi dengan build mungkin dari nol, karena orang sudah nggak ngerti saya dulu pada waktu jadi kartun. Terus kemudian juga creative distraction-nya mungkin di dunia yang sudah nggak lagi mikirin duit ya. Jadi murni orientasinya sudah nggak duit ya, walaupun saya tahu bahwa duit itu tetap akan diperlukan karena kita aktiviti apapun butuh duit ya, tapi maksud saya orientasinya lebih ke fokusnya nggak ke situ ya. Misalnya salah satu contoh yang saya terus berpikir adalah misalnya ya korupsi di Indonesia itu kan sudah, ini saya pikirkan nih beberapa bulan terakhir yang ini masih kadang-kadang saya kalau mikir itu nggak ada targetnya, jadi begitu lelah gitu ya nanti ditinggal, nanti pikir lagi gitu sampai kemudian nanti menggumpal menjadi satu. Buku juga begitu ya, buku itu begitu ketemu ide gitu ya langsung saya catat, langsung saya bikin modelnya gitu, terus ditungguin inspirasinya. Biasanya kayak mestakung, jadi kalau kita mikirin itu tiba-tiba ide itu ngumpul sampai pada satu momentum membesar dan kemudian siap untuk ditulis gitu. Kadang kali sudah mau gede terus pecah gitu ya, mungkin ada perhatian yang lain lagi, bukunya nggak jadi gitu, banyak juga. Jadi membangun ide itu juga nggak gampang. Nah, ini salah satu yang tak pikirkan adalah ini tadi di dunia yang bukan bisnis lagi ya, nggak kaitan duit ya. Misalnya Indonesia ini kan makin parah korupsinya, dan kemudian kayaknya saya berpikir itu harus dipangkas gitu ya, satu generasi ya, misalnya generasi alfa gitu ya, atau bahkan setelahnya gitu, betul-betul di bumi hangus gitu ya. Karena ini kan diturunkan dan makin parah makin diwariskan gitu ya. Nah, tapi dengan cara yang justru nggak aktivis kan masuk ke politik, bikin lembaga advokasi segala macam menentang gitu ya. Tapi dengan cara yang mungkin simple ya, dari seni ya, dari seni misalnya ya simple aja, misalnya bikin rutin festival atau lomba gambar kartun misalnya, atau lukisan untuk anak-anak SD tapi temanya mengenai anti korupsi misalnya ya, misalnya kayak gitu. Ini kayaknya juga nggak populer gitu, tapi kan saya pengen anak-anak SD, anak-anak TK itu nggak teracuni oleh gitu, dan at least jadi bangun orang nggak korupsi itu bukan setelah jadi, dari kecil ya, dan mediumnya kan tidak melalui advokasi kan, tapi misalnya yang paling gampang ada festival anti korupsi tapi untuk anak-anak itu lomba gambar ya. Pengen juga tuh kepikiran tuh misalnya ya, untuk bagaimana bikin satu lembaga dan mengkampen itu secara nasional, terus dari SD ke SD misalnya kayak gitu ya, untuk mengingatkan bahwa kamu jangan ikut bapak-bapakmu, mbah-mbahmu yang koruptor semua itu mesti dipotong
Iya. di gen, jadi dibersihkan di generasi yang masih belum ngerti gitu. Cara Misalnya potongnya dengan pendidikan Nah, buat anak usia dini, Itu. anak-anak kecil Iya. diajarkan anti korupsi sejak Iya. dini gitu ya. bahkan saya mungkin lebih lagi mungkin melalui seni, jadi bukan Melalui yang seni. sifatnya kalau pendidikan kayaknya langsung kan. Seni itu Oh. kan kadang-kadang yang misalnya sama kayak aku tadi lihat Pak Hermawan itu kan nggak terus langsung dia omongin terus kemudian masuk di aku kan nggak, prosesnya kan panjang, Iya. tapi kuat gitu Diinstalnya tuh betul-betul dari dasar gitu dari ya. dasar, Seni dan itu dia ya. ingat terus gitu misalnya gitu dengan caranya gitu. Jadi Menarik. nek sudah gitu kan kayak nggak ada target gitu. Nek kita kan bikin ya kayak saya bikin venture lah, target kan harus omset sekian harus sekian gitu. Tapi ini lambat aja nggak apa-apa Organik dan aja ya. organik aja dan nggak pakai target dan kita nggak perlu apa namanya. Ya nanti nek tercapai alhamdulillah enggak ya enggak, tapi yang penting kita yakini gitu. Gitu aja. Jadi biar enggak Wow. enggak. Nah, misalnya kayak gitu tuh yang ya ini masih banyak beberapa alternatif yang ya terus berproses, tapi secara garis besar ya masih harus ada creative distraction itu. Karena kalau nggak creative distraction, takutnya ya kita akan berkarat gitu loh. Iya, Jadi harus ada yang baru lagi, walaupun mungkin udah terlalu tua untuk melakukan creative distraction, tapi ya nggak tahu sih, pengennya sih gitu. Selalu berproses, selalu menikmati proses, dan tadi ada sebuah keinginan besar untuk bisa berkontribusi buat negeri kita dengan gerakan anti korupsi, tapi yang dibungkus dengan seni yang Ke anak-anak gitu ya, anak-anak TK bisa dari misalnya. anak-anak TK, bisa anak usia dini itu sehingga terinstall di core memori mereka, dan itu akan misalnya itu. menjadikan generasi masa depan itu putus tuh rantai korupsinya. Misalnya begitu. Saya doakan mudah-mudahan sukses, Mas. Ya. Oke, mau ada kata penutup buat pemirsa The Empower Talk? Ya, teman-teman yang saya kira ya kalau berkaca dari saya ya, jadi saya cuma simpel aja bahwa kita mesti harus eksistensi diri, dan eksistensi diri itu ini sekali lagi yang aku alami ya, bukan dari buku atau dari mana-mana ya, eksistensi diri, dan kita selalu resah kalau nggak bisa create something gitu ya, something yang ya kalau bisa berguna untuk lingkungan, tapi enggak ya enggak apa-apa, tapi kita eksis, kita ada karena itu gitu ya, bukan kita ada tanpa apa-apa gitu. Jadi menurut saya bisa nulis misal 83 buku itu startingnya sebenarnya simple ya, dari bagaimana kita mesti harus punya something gitulah, kira-kira gitu. Makanya kita berpikir keras untuk menciptakan something itu terus ya, berproses terus, dan nggak kenal lelah, nggak kenal usia, sampai sekarang saya mikir itu terus gitu. Menciptakan sesuatu, berproses, ya, luar biasa. The Empower Talks akan kembali lagi dengan obrolan-obrolan pemberdayaan yang sama kerennya seperti yang barusan dengan Mas Iwo. Thank you banget Mas Iwo. Ya. From personal empowerment to social empowerment. Kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you.